Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai 7 tipe kecerdasan. 7 tipe kecerdasan ini dijelaskan oleh Robert T. Kiyosaki bahwa setiap individu sebetulnya mempunyai tipe-tipe kecerdasan gitu ya. Nah, tiap individu itu biasanya kecerdasan yang lebih dominan itu ada pada salah satu dari 7 tipe kecerdasan ini menurut Robert T. Kiyosaki. Apa saja 7 kecerdasan itu? Kita lihat. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Kemudian ada kecerdasan logis matematis. Kemudian ada kecerdasan tubuh kinestetik, ada kecerdasan spasial, ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan interpersonal, ada kecerdasan intrapersonal. Baik, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Nah, kecerdasan verbal linguistik ini biasanya individu yang seperti ini mampu mengingat dan menulis dengan baik gitu. Jadi punya kemampuan daya ingat yang cukup baik di antara individu lainnya gitu ya. Orang yang mempunyai kecerdasan verbal linguistik ini. Mungkin rekan-rekan semua pernah merasakan gitu, atau Anda sendiri yang sudah pernah mencoba mempraktekkan gitu di yang lalu, atau mungkin setelah menonton video ini, coba Anda gambarkan ingatan Anda sebetulnya seperti apa sih? Apakah Anda seorang yang mempunyai daya ingat yang kuat, yang baik, atau tidak? Kemudian apakah Anda senang dengan menulis gitu ya? Atau kemampuan menulis Anda baik gitu? Nah, kalau Anda merasa kurang mampu, merasa kurang bisa mengingat, mungkin Anda tidak dominan di kecerdasan ini gitu. Kemudian apa saja sih profesi yang kemungkinan bisa dimasuki oleh orang yang bertipe kecerdasan ini, verbal linguistik ini? Yang pertama yang berhubungan dengan kecerdasan ini biasanya adalah seorang lawyer atau pengacara gitu. Mungkin bisa juga seorang hakim gitu. Kenapa? Karena biasanya mereka itu dituntut untuk bisa mengingat dan menulis dengan baik, karena akan berhubungan dengan banyak perkara hukum yang dia tangani. Maka kalau dia sulit mengingat atau bahkan dia dalam menulisnya kurang baik, mungkin akan menghambat pekerjaan dia gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah jurnalis gitu, atau reporter mungkin, atau wartawan ya. Nah, ini pun sama, dituntut untuk dapat menulis dengan baik dan bahkan mengingat dengan baik gitu. Kemudian selanjutnya adalah seorang penulis. Nah, kalau seorang penulis sudah pasti harus punya kemampuan menulis yang baik, ditambah dengan kemampuan daya ingat yang baik. Selanjutnya adalah kecerdasan logis matematis. Ini sudah terlihat dari dari tipenya ini ada kata matematis gitu ya, berarti berhubungan dengan matematik. Nah, biasanya tipe seperti ini mempunyai logika yang kuat dan erat kaitannya dengan angka ya, karena matematis pasti erat kaitan dengan angka. Nah, kemudian siapa saja yang cocok dengan tipe seperti ini, profesinya apa aja gitu ya. Yang pertama adalah seorang akuntan gitu, akuntan atau mereka yang bekerja di bidang hitung-menghitung, akuntansi gitu ya. Nah, ini sudah pasti harus memiliki logika yang kuat dan mempunyai kemampuan angka yang baik gitu ya. Nah, selanjutnya
di sini adalah seorang ilmuwan. Sama ilmuwan pun akan menganalisis biasanya berhubungan dengan angka-angka gitu. Kemudian ada lagi seorang programmer. Nah, ini adalah profesi, dan banyak profesi lain lagi sebetulnya di luar tiga ini hanya sekadar contoh saja gitu ya. Jadi masih banyak profesi-profesi lain yang mungkin dia cocok dengan posisi seperti ini gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah tubuh kinestetik. Nah, kinestetik ini sudah jelas ya, kinestetik berhubungan dengan kemampuan tubuh gitu ya. Di sini ada olahragawan gitu ya, contohnya di sini nih. Nah, ini mempunyai kemampuan tubuh yang baik gitu ya. Seorang atlet, olahragawan gitu, atau pemain sepak bola sama, dia pun juga harus mempunyai kemampuan tubuh yang baik. Kemudian atau seorang pelatih, seorang pelatih bela diri pun sama gitu, harus mempunyai kemampuan tubuh yang baik. Ini kecerdasan tubuh kinestetik. Kemudian selanjutnya adalah kecerdasan spasial atau space, ruang gitu ya. Nah, biasanya ini kemampuan mengenali pola ruang yang akurat, menginterpretasikan ide grafis dan spasial, serta menerjemahkan pola ruang secara tepat. Nah, biasanya orang-orang seperti ini punya kemampuan menggambarkan sesuatu gitu ya. Contohnya di sini adalah seorang fotografer gitu. Dia bisa memandang sesuatu objek itu dengan daya imajinasinya yang baik gitu ya. Dengan daya analisa yang baik. Kemudian seorang pilot pun sama, dia harus mempunyai kemampuan mengenali ruang secara akurat ya, terutama apa yang dia pegang gitu ya, yaitu pesawat terbang gitu, dan berhubungan dengan luar angkasa, berhubungan dengan kondisi yang ada di udara gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan dengan penguasaan pola ruang yang baik ini akan lebih aman gitu penerbangan yang dia kendalikan. Kemudian yang berikutnya adalah seorang insinyur gitu. Insinyur pun sama harus mempunyai kecerdasan ini gitu ya. Selanjutnya adalah musikal. Musikal ini sudah tertulis di sini, musikal berarti berhubungan dengan musik gitu ya. Orang yang mempunyai kecerdasan musikal ini pasti biasanya punya kemampuan musikal yang baik gitu. Nah, kemampuan untuk mengerti dan mengembangkan teknik musikal, merespon terhadap musik, menggunakan musik sebagai sarana untuk berkomunikasi. Ya, contohnya tipe kecerdasan musikal ini profesinya misalnya sebagai pemain musik misalnya gitu ya, atau sebagai penulis lagu gitu ya, pencipta lagu, atau bisa juga sebagai penyanyi misalnya. Baik, selanjutnya interpersonalnya. Kecerdasan interpersonal ini berhubungan dengan orang lain biasanya. Nah, ini mempunyai kemampuan berbicara di depan publik, di depan orang banyak gitu ya. Jadi dia bisa dengan mudah gitu untuk berbicara di depan orang banyak. Berbeda dengan yang tidak terbiasa. Mungkin Anda coba rasakan sendiri ketika Anda berbicara di depan orang lain, apakah Anda merasa gugup atau Anda merasa justru senang gitu. Kemudian kemampuan mengorganisasi orang lain, ya, bisa mengatur orang lain secara baik gitu ya, dan mengkomunikasikan secara jelas apa yang perlu dilakukan. Intinya dia bisa memimpin atau mengarahkan orang lain. Kemudian satu hal lagi, berempati kepada orang lain. Nah, dia bisa merasakan dan memberi perhatian gitu ya, apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, siapa saja sih tipe interpersonal ini, kira-kira profesinya apa saja? Kita lihat di sini yang pertama contohnya adalah seorang
perawat ya, mungkin dokter juga bisa masuk karena ini berhubungan dengan orang lain, bisa berempati, bisa merasakan orang lain. Kemudian seorang politisi ya, politisi ini sudah pasti dia harus bisa tampil di depan orang banyak gitu ya, dan bisa mengarahkan banyak orang. Kemudian seorang manajer pun sama, dia punya pekerjaan yaitu mengarahkan bawahannya, mengarahkan anak buahnya, mengarahkan timnya. Jadi mengarahkan timnya agar bisa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai gitu. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah intrapersonal. Intrapersonal ini adalah kemampuan untuk menilai kekuatan dan kelemahan, tapi berhubungan dengan diri sendiri gitu ya. Di sini kelemahan, bakat, ketertarikan diri sendiri serta menggunakan untuk menentukan tujuan, menggunakannya untuk menentukan tujuan. Intinya di sini kemampuan dia terhadap dirinya sendiri. Maksudnya adalah kemampuan individu tadi untuk berkomunikasi terhadap dirinya sendiri gitu. Mengetahui kelemahan, kelebihan, mengkoreksi kesalahan. Ketika ia melakukan kesalahan, ia mampu memperbaiki kesalahan tadi gitu. Karena dia mampu berkomunikasi dengan dirinya sendiri, sehingga dia lebih mampu untuk memperbaiki diri gitu ya. Nah, kira-kira profesi yang cocok dengan kecerdasan interpersonal ini apa sih? Yang pertama adalah seorang pengusaha gitu ya. Seorang pengusaha harus mampu memperbaiki diri karena biasanya usaha itu tidak selalu mulus jatuh bangun. Ketika jatuh pasti bisa jadi akan terdampak terhadap psikologi si individu tadi. Tetapi individu yang kuat, yang mampu memperbaiki diri, bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri, biasanya dia akan cepat bangkit kembali. Nah, ini salah satu yang cocok dengan tipe kepribadian ini, tipe kecerdasan ini adalah profesi pengusaha. Selanjutnya, profesinya adalah konselor atau mungkin psikolog atau mungkin yang berhubungan dengan customer service gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah seorang guru atau ulama atau kalau di kita ustadz misalnya. Nah, ini cocok dengan kecerdasan ini. Nah, ini beberapa hal yang berhubungan dengan 7 kecerdasan tadi. Dan contoh-contoh yang saya tampilkan hanya sebagian kecil. Jadi sebetulnya masih banyak contoh lain yang bisa rekan-rekan semua explore. Jadi silahkan bagi yang mungkin ingin mengetahui kira-kira kondisi diri saya ini seperti apa, ya silahkan cek kembali data-data, mungkin bisa di internet Anda cari data-data. Kira-kira misalnya kalau saya merasakan seorang yang intrapersonal gitu ya. Nah, kira-kira profesi yang cocok apa saja, itu banyak penjelasannya di internet gitu ya. Silahkan Anda cek kembali gitu ya. Tambah pengetahuan. Baik, itu saja untuk materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.